Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 25 teori komunikasi. Yang pertama adalah teori komunikasi dari Laswell. Nah, Laswell ini berpendapat bahwa untuk menjelaskan proses komunikasi yang termudah adalah dengan menjawab pertanyaan siapa mengatakan apa, kemudian melalui apa, melalui saluran apa, lalu efeknya itu apa. Dan jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan unsur-unsur dari ilmu komunikasi, yaitu komunikator, pesan, media, ataupun saluran, komunikan, dan efek. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi itu merupakan pesan yang disampaikan kepada komunikan melalui saluran, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan memberikan efek tertentu bagi komunikan. Contohnya itu, saya menelpon ibu saya mengenai biaya saya selama di Pontianak, dan efeknya itu mungkin saja ibu saya menambah uang jajan saya ataupun efek yang lainnya. Nah, teori komunikasi yang kedua adalah teori komunikasi presentasi diri. Nah, di sini dalam teori komunikasi presentasi diri ini sangat memperhatikan penampilan, karena penampilan ini merupakan pesan nonverbal yang bisa menyampaikan sebuah pesan yang mendukung efektifnya sebuah pesan. Nah, teori komunikasi presentasi diri ini biasanya digunakan oleh seorang presenter, presentator, promotor, ataupun public relation yang lainnya. Contohnya saja, seorang pengusaha yang sedang mempromosikan program-program kerja mereka kepada donatur. Nah, maka penampilan yang digunakan oleh pengusaha tersebut harus meyakinkan, seperti itu. Dan teori komunikasi yang ketiga adalah teori komunikasi dakwah. Nah, menurut Toto Tasmaro, komunikasi dakwah ini sangat ciri khas karena seorang komunikator ini berbicara ataupun menyampaikan pesan itu harus sesuai dengan Al-Quran maupun Sunnah. Dan efeknya itu diharapkan pendengar bisa beramal soleh dari hasil pesan yang disampaikannya tadi. Lalu selanjutnya adalah teori komunikasi yang keempat adalah komunikasi antar budaya. Nah, pada teori komunikasi antar budaya ini dua orang ataupun dari satu kelompok ke kelompok lainnya itu dia berbicara ataupun berinteraksi, tapi dengan latar belakang kultural yang berbeda-beda. Contohnya, orang Jawa berkomunikasi dengan orang Batak, orang Indonesia berkomunikasi dengan orang Jerman, orang beragama Islam berkomunikasi dengan orang agama Kristen, dan sebagainya. Lalu komunikasi selanjutnya adalah teori komunikasi agenda setting. Nah, pada teori komunikasi agenda setting ini mendeskripsikan bahwa jika media memberikan tekanan ataupun tekanan pada suatu peristiwa yang diberitakannya, maka itu akan berkesan penting oleh masyarakat ataupun dianggap penting oleh masyarakat. Nah, misalnya saya beri contoh
Detik Health, dia fokus pada pembahasan mengenai virus corona. Nah, Metro TV misalnya lebih fokus kepada pembahasan vaksin COVID-19 yang dikeluarkan. Jadi intinya itu teori agenda setting ini dia fokus pada satu peristiwa yang ditekankan. Lalu selanjutnya adalah teori informatif. Nah, di teori informatif ini menitikberatkan pada komunikasi itu sebagai suatu transmisi pesan, dan bagaimana transmitter itu menggunakan media dalam berkomunikasi. Nah, dalam hal ini jika sinyal baik, maka komunikasi yang dijalankan ataupun pesan yang diterima itu bersifat efektif. Nah, sebaliknya jika sinyalnya kurang bagus, maka pesan yang disampaikan itu kurang efektif. Contohnya saja ketika kita berada di kelas online. Nah, jika sinyal antara dosen dan mahasiswa itu sama-sama memadai ataupun mendukung, maka pesan yang disampaikan dosen kepada mahasiswa itu akan tersampaikan dengan baik. Begitupun sebaliknya. Itu teori informatif. Nah, contoh lainnya adalah ketika seseorang itu ataupun suatu lembaga itu membuat iklan. Nah, jika iklannya itu hanya menitikberatkan pada kemenarikan iklan, tapi mau pakai bahasa Inggris. Nah, itu memang menarik, tapi apakah semua orang bisa memahaminya? Nah, jadi jika ingin membuat iklan, buatlah yang menarik dan mudah dipahami oleh orang lain, sehingga pesan mudah untuk tersampaikan. Lalu selanjutnya adalah teori komunikasi konstruktivisme. Ini adalah teori komunikasi yang ketujuh, teori komunikasi konstruktivisme. Nah, ini menyatakan bahwa manusia itu memahami dan bertindak itu bukan hanya dari segi pengalaman, tetapi dari segi pemikirannya juga. Nah, serta membedakan kejadian itu menurut kesamaan dan perbedaannya. Nah, contohnya itu ada orang yang melihat orang lain itu dari sisi hitam dan putihnya saja, tetapi tidak melihat dari berbagai sisi yang lebih kompleks. Nah, namun ada juga orang dewasa yang berpikir lebih kompleks dan tidak hanya melihat dari sisi hitam maupun putihnya saja. Jadi intinya kita dalam memahami orang lain ataupun kita ketika kita ingin memahami orang lain itu tidak hanya dilihat dari sisi hitam dan putihnya saja. Jadi kita itu berpikir lebih kompleks. Lalu lanjut, teori komunikasi berikutnya adalah teori komunikasi nativisme. Nah, pada teori komunikasi nativisme ini berpandangan bahwa manusia itu satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi itu dengan verbal. Nah, selain itu bahasa itu kan sesuatu yang kompleks. Jadi menjadikan manusia itu senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk lain ataupun dengan manusia lain. Contohnya itu kita yang selalu belajar mengenai bahasa Inggris, mungkin bahasa Arab dan bahasa-bahasa yang lainnya. Untuk apa? Untuk kita supaya bisa berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan orang-orang yang lainnya. Dan jangan salah juga, manusia itu sangat mempunyai sifat penasaran yang bahasa hewan itu pun mereka dalami. Seperti itu. Jadi kita langsung ke teori selanjutnya, yaitu teori komunikasi birokrasi. Nah, teori komunikasi birokrasi ini digunakan untuk komunikasi organisasi biasanya, karena ini dianggap efektif. Kenapa efektif? Karena teori komunikasi birokrasi ini berupa peraturan yang ada di dalam organisasi atau suatu kelompok. Nah,
pesannya ini dari peraturannya ini biasanya cepat terlaksana ataupun cepat dimengerti oleh anggota kelompoknya. Misalnya saja dalam satu organisasi kampus itu ada peraturan mengenai harus memakai sepatu hitam ketika melakukan kegiatan. Nah, pesannya ini pastinya akan dianggap penting dan pastinya merupakan pesan yang tidak jangan sampai terlupakan oleh semua anggota seperti itu karena akan mendapatkan sanksi. Lanjut, teori berikutnya adalah teori spiral of silence. Nah, teori spiral of silence ini merupakan teori keheningan, disebut juga dengan teori keheningan. Mengapa teori keheningan? Karena menjelaskan yang berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu opini ataupun pendapat umum dalam masyarakat. Nah, spiral of silence ini menjelaskan bahwa terbentuknya opini atau pendapat umum itu ditentukan oleh proses saling memengaruhi antara komunikasi massa, antar individu maupun persepsi masing-masing individu serta hubungan dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Contohnya seperti ini. Ada muncul pesan ataupun berita mengenai vaksin COVID-19. Nah, yang pertama adalah pengaruh media massa. Pengaruh media massa ini misalnya ada yang menyebarkan hoax bahwa vaksin COVID-19 itu belum teruji kehalalannya. Nah, di sini muncul opini-opini dari masyarakat, pendapat-pendapat dari masyarakat dari berbagai pihak yang nantinya ini akan menciptakan pendapat-pendapat antar individu lagi, dan dari pendapat-pendapat antar individu ini mereka berkolaborasi lagi dan menciptakan pendapat baru. Seperti itu contohnya. Lalu teori komunikasi yang selanjutnya adalah teori komunikasi standpoint atau teori komunikasi sikap. Nah, teori ini menilai bahwa pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki individu itu sebagian besar itu dibentuk oleh kelompok sosial di mana mereka cenderung untuk di mana mereka itu cenderung aktif berkomunikasi. Contohnya seperti ini. Salah satu orang itu suka bergaul di tatanan masyarakat yang senang menulis, senang membuat karya, mereka itu mencurahkan karya-karya mereka itu lewat tulisan. Nah, dari situ seorang pribadi itu terbentuk bahwa ia harus mencurahkan segala perasaannya ataupun mencurahkan kisah hidupnya itu melalui tulisan. Jadi dia itu terbentuk dari kelompok sosial yang dimana dia aktif berkomunikasi. Contoh sederhananya misalnya ada orang hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat memegang teguh aturan-aturan ataupun syariat-syariat dalam Al-Quran maupun hadis, dan si A ini tumbuh di masyarakat seperti itu yang sangat memegang teguh syariat. Nah, di situ si A itu akan terbentuk seperti kelompok sosial yang tadi. Oke. Teori komunikasi selanjutnya adalah teori koneksionisme. Nah, teori koneksionisme ini merupakan
disebut juga dengan teori trial and error. Karena menurut teori ini, masing-masing organisme ataupun individu ataupun kita itu apabila bertemu dengan situasi yang baru itu akan mencoba melakukan hal yang coba-coba, yang bersifat coba-coba. Dan coba-cobanya ini secara terus-menerus. Kemudian jika dalam usaha tersebut kita berhasil, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Contohnya saja, seseorang yang pendiam, dia masuk ke dalam ruang lingkup orang-orang yang senang berbicara di depan umum, selalu mengandalkan public speakingnya, selalu tampil memberikan pendapat. Nah, dia masuk ke kelompok yang baru tersebut, lalu dia berani mencoba untuk terjun ke dunia public speakingnya tadi. Nah, jadi karena dia merasa nyaman, dia enjoy dengan coba-cobanya tadi, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Lalu teori selanjutnya adalah teori komunikasi analisis transaksional. Nah, dalam teori komunikasi analisis transaksional ini merupakan pendekatan psikoterapi yang dia itu menekankan hubungan interaksional. Hubungan interaksional seperti apa? Nah, hubungan interaksional antar individu yang misalnya saya berbicara dengan teman saya. Nah, di situ sudah termasuk dalam teori analisis interaksional. Tapi teori ini lebih memperdalam kepada bentuk pesan kami dan isi pesan yang kami sampaikan, seperti itu. Teori selanjutnya adalah teori inokulasi atau teori suntikan. Nah, teori suntikan atau inokulasi ini mengadaptasi dari analogi yang terserang penyakit, maka ia harus disuntik agar memperkuat daya tahan tubuhnya. Begitu juga dengan orang yang tidak memiliki informasi mengenai suatu hal, maka ia akan lebih mudah untuk dipersuasi atau dibujuk. Contohnya mengenai vaksin lagi, jika dia tidak tahu menau ataupun tidak terlalu memperdalam vaksin COVID-19, maka ketika dia mendapat informasi bahwa vaksin ini belum teruji kehalalannya, nah maka dia akan mudah untuk terbujuk ataupun dipersuasi, karena dia tidak punya pegangan ataupun dia tidak punya landasan untuk menentang informasi tersebut. Next, teori selanjutnya adalah teori komunikasi norma budaya. Nah, teori komunikasi norma budaya ini terbentuk dari pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Jadi, bisa saja teori norma budaya ini menjelaskan media massa itu dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat. Nah, informasi dari media massa ini dapat mengubah norma yang telah ada sejak lama di dalam masyarakat, bahkan bisa menggantikan norma tersebut menjadi norma baru di dalam masyarakat. Tapi ini bukan hanya dari sisi negatifnya, ada positif dan negatifnya. Tentunya dengan norma budaya yang baik, maka itu bersifat positif bagi masyarakat. Tetapi jika norma budaya yang sudah ada sejak lama bahkan menghilang karena adanya norma-norma baru,
di dalam media sosial ataupun media massa, ini bisa menggerus tradisi ataupun norma-norma yang lama di masyarakat. Selanjutnya adalah teori Skinner atau operant conditioning. Nah, pencetus teori ini menganggap bahwa penghargaan dan motivasi itu merupakan dua hal yang sangat penting. Kenapa penting? Karena dalam teori Skinner ini kan diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, jika sudah ada penghargaan ataupun motivasi, maka seorang siswa yang diberi pelajaran itu akan semakin bersemangat ataupun dia bisa melakukannya berulang-ulang karena tadi adanya penghargaan, adanya motivasi yang membuat dia nyaman. Lanjut, teori selanjutnya adalah teori uses and gratification atau teori kegunaan dan kepuasan. Nah, dalam teori kegunaan dan kepuasan ini dikemukakan oleh Hilbert Blumer dan Elihu Katz. Nah, pada teori ini hal yang diutamakan itu ialah pengguna media. Pengguna media mempunyai peran yang aktif dalam teori ini untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Nah, jadi teori ini sangat dekat dengan kita karena ini terfokus pada pengguna media dan kita sendiri adalah pengguna media itu, dan kembali lagi kepada diri kita sendiri bagaimana kita memilih dan menggunakan media tersebut untuk sebuah penyampaian pesan kepada kita. Apakah bisa kita filter ataupun mudah termakan informasi hoax. Lalu teori selanjutnya adalah teori komunikasi massa. Nah, teori komunikasi massa ini merupakan penyampaian pesan yang biasanya kita terapkan juga. Media massa itu bisa berupa media cetak, media elektronik. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan pesan-pesan ataupun komunikasi yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu. Lalu teori komunikasi humanisme. Nah, teori komunikasi humanisme ini dalam pengajaran bahasa itu disebut ataupun dibuat sebagai humanistik kurikulum. Nah, jadi ini diterapkan sebagai kurikulum pengajaran. Nah, dari teori ini menganggap bahwa setiap siswa itu merupakan objek pembelajaran yang memiliki alasan yang berbeda dalam setiap mempelajari bahasa. Jadi tujuan utamanya itu untuk meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di tengah masyarakat. Contohnya itu di salah satu sekolah mereka menerapkan humanistik kurikulum. Nah, jadi mereka itu terfokus kepada siswa. Siswa ini memang dikembangkan dan agar siswa ini bisa berkembang dan terus berkembang di tengah masyarakat. Lalu selanjutnya adalah teori komunikasi behavior. Ini disampaikan oleh John B. Watson. Teori ini mencakup semua perilaku, termasuk stimulus dan respon kita. Misalnya saya beri contoh, saya berbicara dengan teman saya. Nah, di sini saya yang memberikan stimulus, kemudian diberikan respon ataupun rangsangan oleh lawan bicara saya. Selanjutnya adalah teori komunikasi kognitivisme. Teori komunikasi kognitivisme ini merupakan salah satu teori komunikasi pembelajaran juga. Nah, teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil dari proses tersebut. Nah, jadi teori ini lebih melihat kepada
proses pembelajaran kita, bukannya dari melihat dari hasil pembelajaran kita. Contohnya saja, untuk menghadapi ujian nasional, seorang siswa itu lebih difokuskan pada proses dia belajar untuk mencapai nilai tertinggi itu di ujian nasional, bukannya fokus ke hasilnya. Lalu teori komunikasi selanjutnya adalah teori komunikasi yang bisa diterapkan, yaitu teori pengharapan nilai. Nah, pada teori pengharapan nilai ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Nah, seperti di komunikasi massa tadi kan ada media cetak, media elektronik. Nah, dari sini kita kembali ke diri kita lagi dalam kepentingan penggunaannya. Lalu teori selanjutnya adalah teori struktural fungsional. Nah, dalam struktural fungsional ini adalah bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap bahwa masyarakat itu saling ketergantungan. Saling ketergantungan ini karena apa? Karena akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Nah, kenapa masyarakat harus berkomunikasi? Mengapa masyarakat harus dituntut untuk berinteraksi satu sama lain? Nah, karena ini dari teori struktural fungsional, mereka itu saling membutuhkan dan merupakan konsekuensi untuk bertahan hidup. Next, teori yang terakhir adalah teori komunikasi administrasi. Nah, teori komunikasi administrasi ini adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Nah, ini biasanya di suatu organisasi nih, teori komunikasi administrasi diterapkan. Misalnya di suatu organisasi kampus, mereka mengadakan rapat. Nah, dalam penyampaiannya ini ada timbal balik antar anggota, saling memberikan opini-opini mereka ataupun pendapat-pendapat mereka. Jadi teori komunikasi administrasi ini sebagai penutup 25 teori komunikasi yang akan saya jelaskan hari ini. Semoga ke-25 teori komunikasi tadi bisa dimengerti, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun contoh ataupun penyampaian materi yang tidak jelas. Saya Santika, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.